Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang berjudul memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apa yang kularang jauhilah, dan apa yang kuperintahkan laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya dan berselisih dengan nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahamiyatul hadis. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini sangat penting, karenanya layak untuk dihafal dan dikaji. Imam Nawawi berkata, hadis ini merupakan dasar-dasar Islam yang sangat penting dan merupakan jawami'ul kalam, ucapan yang singkat dan padat yang hanya dimiliki Rasulullah. Di dalamnya mencakup berbagai hukum yang jumlahnya tak terbatas. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, ini adalah hadis yang sangat penting, merupakan dasar agama dan rukun Islam, maka patut dihafal dan diperhatikan. Sababul urut, latar belakang hadis. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah berpidato di hadapan kami seraya berkata, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah dilakukan setiap tahun? Rasulullah diam, sehingga orang tadi mengulanginya sampai 3 kali. Maka Rasulullah pun menjawab, andai saya jawab ya, tentulah akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Setelah itu Rasulullah bersabda, biarkanlah apa yang saya diamkan, sesungguhnya kehancuran umat sebelummu adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Fiqhul hadis atau kandungan hadisnya sangat banyak, jadinya saya rangkum sedemikian rupa. Yang pertama adalah larangan yang sifatnya haram, adalah perbuatan yang dilarang Allah melalui Nabi Muhammad SAW dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram. Yang kedua, larangan yang sifatnya makruh. Larangan ini kadang disebut dengan nahi tanzihi, merupakan larangan terhadap satu perbuatan, namun dalil-dalil yang ada tidak menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya haram, namun banyak bersifat makruh. Jika larangan tersebut dilanggar, maka tidak ada hukuman. Ad-daruratu tubihul mahzurat, yang artinya keterpaksaan menyebabkan dibolehnya larangan-larangan. Dengan demikian, seseorang dibolehkan melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan terpaksa, sekadar memenuhi kebutuhannya. Karena barang siapa yang terpaksa hingga harus makan bangkai, maka ia tidak boleh memenuhi perutnya dengan bangkai, terlebih menyimpannya. Barang siapa yang terpaksa mencuri untuk memberi makan keluarganya, maka ia tidak boleh mengambil lebih dari kebutuhan sehari semalam. Darul fasadid muqaddamun ala jalbi masalih, meninggalkan pintu-pintu kerusakan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga, komitmen terhadap perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah mempunyai pengertian beragam. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa asal kata perintah adalah talab, permintaan. Permintaan ini mencakup 2 hal yang asasi, yaitu wajib dan sunnah. Perintah yang bersifat wajib. Perintah wajib adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad kepada umat muslim untuk melakukan suatu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut wajib. Perintah yang bersifat sunnah adalah perintah Allah melalui Nabi Muhammad kepada kaum muslimin untuk melakukan satu perbuatan dan didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut sunnah.
Artinya seorang muslim tidak wajib melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat, kesukaran mendatangkan kemudahan. Kita ketahui bahwa syariat Allah menghendaki terciptanya kebahagiaan manusia di dalam dunia dan di akhirat. Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Al-Baqarah ayat 185. Allah juga berfirman, Dia sekali-sekali tidak menjadikan satu kesulitan untuk kamu dalam urusan agama. Al-Hajj ayat 78. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama ini mudah, maka mudahkanlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan yang kelima adalah bagian kewajiban yang mudah tidak boleh ditinggalkan karena adanya bagian yang sulit. Al-mansur la yasqutu bil ma'sur. Satu kaidah fikih yang dirumuskan para ulama dengan mengacu pada hadis di atas. Imam Suyuti dalam kitab Asyabah wa An-Nazair menyebutkan bahwa Ibnu Subki berkata, kaidah tersebut termasuk kaidah yang paling masyhur yang dipetik dari hadis Nabi. Jika aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Maksudnya dalam kondisi tertentu kadang-kadang seseorang muslim tidak bisa menjalankan suatu kewajiban secara utuh, maka ia diharuskan melakukan bagian yang ia mampu. Bagian-bagian sulit tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan semua bagian kewajiban. Semua yang ada dalam syariat Allah, baik haram, makruh, wajib maupun sunnah, semuanya masih berada dalam kemampuan manusia. Kandungan yang keenam adalah setiap larangan, terutama yang bersifat haram, karena larangan yang ada tidak lain karena adanya bahaya dan kerusakan pada perkara-perkara yang dilarang tersebut. Karenanya larangan tidak boleh dilanggar kecuali dalam kondisi terpaksa. Karena dasar dari ibadah adalah menjauhi semua larangan Allah. Hal ini merupakan jalan kesuksesan untuk memerangi hawa nafsu. Rasulullah bersabda, hindarilah berbagai larangan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Aisyah berkata, barang siapa yang ingin menjadi orang yang lebih utama dari orang ahli ibadah, hendaklah ia menjauhi dosa. Ketika ditanya tentang orang yang tergiur dalam kemaksiatan akan tetapi tidak melakukannya, Umar berkata, mereka adalah orang-orang yang hatinya mendapat ujian dari Allah. Mereka akan mendapat ampunan dan pahala kebaikan yang besar. Kandungan yang ketujuh adalah mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Suatu perkara memiliki sisi manfaat dan sisi mafsadah, kerusakan. Jika diperhatikan, sisi manfaat akan timbul kerusakan, dan jika diperhatikan sisi kerusakan, maka akan hilang manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini harus lebih diperhatikan dalam sisi kerusakan, karena kerusakan mudah sekali menjalar seperti api yang melahap kayu bakar. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat melakukan perjalanan dengan jarak yang ditempuh selama 1 hari kecuali dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya jika sebuah perbuatan biasanya mendatangkan kerusakan, maka perbuatan tersebut tidak boleh dikerjakan. Misalnya ada satu perbuatan yang mengandung kerusakan, namun perbuatan itu jelas-jelas membawa manfaat lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan mengingat besarnya maslahat yang akan ditimbulkan. Contoh, memotong bagian tubuh yang terluka karena menyelamatkan nyawa orang tersebut, karena jika dibiarkan maka keselamatan orang tersebut akan terancam. Kandungan yang ke-8, penyebab kehancuran umat terdahulu. Dua hal tersebut adalah banyaknya pertanyaan yang tidak berguna dan tidak berkomitmen dalam syariat Allah. Yang ke-9 adalah kandungan yang ke-9, macam-macam pertanyaan. Pertanyaan yang diperintahkan bersifat fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah, artinya tidak semua orang wajib menanyakan, cukup sebagian saja. Pertanyaan yang dilarang, haram, artinya orang yang bertanya akan mendapatkan dosa. Pertanyaan tentang sesuatu yang sengaja dirahasiakan Allah dan telah ditegaskan bahwa masalah tersebut hanya menjadi urusan Allah. Pertanyaan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, yaitu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya untuk dijawab, bahkan bisa jadi membuka aib si penanya. Pertanyaan tentang sesuatu yang didiamkan oleh syara, artinya tidak ditegaskan halal dan haramnya. Kandungan yang ke-10, memahami dan mengamalkan lebih diutamakan daripada bertanya.
Mungkin sekian penjelasan dan kandungan hadis ke-9, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ada di deskripsi jika mau menghafalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu